Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Aribianti Nur dengan NIM 20210111341113 dari kelas 16C Prodi PGSD. Di sini saya akan menjawab soal-soal UTS dari MK Penilaian Bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu pengertian dari pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Jawaban saya di sini yaitu pengukuran adalah suatu prosedur yang sistematis untuk memperoleh informasi data kuantitatif, baik data yang dinyatakan dalam bentuk angka maupun uraian yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya terhadap atribut yang diukur dengan alat ukur pengukuran yang jelas dan benar. Kemudian yang kedua yaitu pengertian dari penilaian. Penilaian yaitu komponen dalam evaluasi yang digunakan untuk mendapatkan informasi dalam bentuk apapun yang bersifat kualitatif sebagai dasar mengambil keputusan tentang tingkatan pengetahuan siswa secara menyeluruh. Penilaian atau asesmen dapat pula diartikan sebagai proses pengukuran untuk memperoleh data karakteristik peserta didik dengan aturan tertentu. Kemudian pengertian evaluasi. Menurut pendapat saya, evaluasi adalah suatu proses untuk menyediakan informasi tentang sejauh mana suatu kegiatan tertentu telah dicapai. Bagaimana perbedaan pencapaian itu dengan suatu standar tertentu untuk mengetahui apakah ada selisih di antara keduanya, serta bagaimana manfaat yang telah dikerjakan itu bila dibandingkan dengan harapan-harapan yang ingin diperoleh. Kemudian lanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu apa fungsi dan tujuan penilaian proses dan hasil belajar. Jawaban saya di sini adalah fungsi pengukuran. Yang pertama, ada pengukuran kemajuan, yaitu penilaian yang digunakan untuk mengukur kemajuan siswa dalam mencapai tujuan dan hasil yang diinginkan. Ini sangat membantu mengidentifikasi tingkat pemahaman atau pencapaian mereka. Kemudian yang kedua ada pemahaman dalam pembelajaran, yaitu penilaian yang membantu guru atau instruktur untuk memahami sejauh mana siswa telah memahami materi pelajaran. Ini memungkinkan pengaturan strategi pengajaran yang lebih efektif. Kemudian yang ketiga ada pemberian umpan balik, yaitu penilaian yang memberikan umpan balik kepada siswa tentang kinerja mereka. Umpan balik ini dapat membantu mereka memperbaiki kelemahan dan memperkuat kekuatan. Yang keempat ada evaluasi program pendidikan. Nah, dalam evaluasi program pendidikan ini, penilaian juga digunakan untuk mengevaluasi aktivitas program pendidikan atau pelatihan. Ini membantu untuk mengidentifikasikan area yang perlu ditingkatkan. Kemudian yang kelima ada pengambilan keputusan, yaitu penilaian hasil yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Misalnya, dalam dunia pendidikan, hasil tes dapat digunakan untuk menentukan apakah seorang siswa memenuhi syarat untuk lanjut ke tingkat selanjutnya atau tidak. Selanjutnya yang keenam, perbaikan kualitas, yaitu penilaian dapat membantu dalam meningkatkan kualitas layanan atau produk dengan mengevaluasi kinerja dan merinci aspek-aspek yang perlu ditingkatkan. Organisasi dapat melakukan perbaikan yang diperlukan. Kemudian yang ketujuh ada evaluasi potensi. Di sini penilaian juga dapat digunakan dalam mengevaluasi potensi individu. Misalnya, dalam proses rekrumen, penilaian dapat membantu dalam menilai kemampuan dan potensi seorang kandidat. Kemudian yang kedelapan, pengukuran kepuasan. Dalam bisnis, penilaian pelanggan digunakan untuk mengukur kepuasan pelanggan terhadap produk atau layanan. Ini membantu dalam mempertahankan pelanggan dan meningkatkan kepuasan mereka. Kemudian yang kesembilan, ada pertanggungjawaban. Di sini penilaian dapat digunakan untuk menilai apakah individu atau organisasi telah memenuhi tanggung jawab dan kewajiban mereka. Kemudian yang ke-10, pengembangan pribadi. Di sini penilaian juga dapat digunakan sebagai alat untuk pengembangan pribadi. Seorang dapat mengevaluasi diri mereka sendiri untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Nah, kemudian tujuan dari penilaian proses. Secara umum, tujuan penilaian proses
adalah untuk mengetahui informasi secara keseluruhan, baik hasil maupun proses pembelajaran, untuk memantau perkembangan belajar yang dicapai oleh peserta didik. Kemudian yang kedua, untuk melihat berhasil atau tidaknya metode yang digunakan selama proses pembelajaran berlangsung. Kemudian yang ketiga, penilaian sebagai selektif bertujuan untuk memilih siswa yang dapat diterima di sekolah-sekolah tertentu, siswa yang dapat naik kelas atau ke tingkat berikutnya, siswa yang seharusnya mendapatkan beasiswa, dan untuk memilih siswa yang berhak meninggalkan sekolah. Tujuan selanjutnya yaitu untuk mendapatkan informasi dalam evaluasi yang digunakan dalam bentuk apapun yang bersifat kualitatif sebagai dasar pengambilan keputusan tentang tingkat pengetahuan siswa secara menyeluruh. Tujuan selanjutnya yaitu penilaian sebagai penempatan bertujuan untuk mempertimbangkan penempatan siswa yang mempunyai hasil penilaian yang sama akan berada dalam kelompok yang sama dalam belajar. Tujuan selanjutnya yaitu penilaian sebagai pengukur keberhasilan, bertujuan untuk mengetahui sejauh mana suatu program berhasil diterapkan. Selanjutnya, penilaian sebagai diagnostik bertujuan untuk menganalisis kelebihan dan kelemahan siswa, sehingga dengan diketahuinya sebab-sebab kelemahannya akan lebih mudah untuk mendapatkan solusi dalam mengatasinya. Dan tujuan yang terakhir yaitu meningkatkan kualitas untuk memastikan bahwa hasil dari proses tersebut sesuai dengan standar kualitas yang diterapkan. Selanjutnya kita masuk ke fungsi hasil belajar. Fungsi yang pertama yaitu untuk seleksi. Hasil belajar seringkali digunakan sebagai dasar untuk menentukan siswa-siswa yang paling cocok untuk jenis, jabatan atau jenis pendidikan tertentu. Dan yang kedua, untuk kenaikan kelas, yaitu untuk menentukan apakah seorang siswa dapat dinaikkan ke kelas yang lebih tinggi atau tidak. Memerlukan informasi yang dapat mendukung keputusan yang dibuat oleh guru. Kemudian yang ketiga yaitu untuk penempatan. Agar siswa dapat lebih berkembang sesuai dengan tingkatan kemampuan dan potensi yang mereka miliki, maka perlu dipikirkan ketepatan penempatan siswa kelompok yang sesuai. Kemudian tujuan dari hasil belajar yaitu deskripsi tentang perubahan perilaku yang diinginkan atau deskripsi tentang perubahan perilaku yang diinginkan atau deskripsi produk yang menunjukkan bahwa belajar telah terjadi. Kemudian kita masuk ke pertanyaan yang ketiga yaitu jenis, sistem, prinsip, dan prosedur penilaian. Nah, ada 5 jenis-jenis penilaian, yaitu yang pertama penilaian formatif. Tes formatif atau dalam bahasa Inggrisnya disebutkan formative test, disebut juga sebagai tes pembinaan, yang berarti merupakan tes yang diselenggarakan pada saat berlangsungnya proses belajar mengajar. Diselenggarakannya secara periodik yang isinya mencangkup semua unit pengajaran yang telah diajarkan. Kemudian yang kedua yaitu penilaian sumatif. Nah, penilaian sumatif ini adalah penilaian yang dilakukan pada setiap akhir satuan yang di dalamnya tercangkup lebih dari satu pokok bahasan dan dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana peserta didik telah dapat berpindah dari suatu unit ke unit berikutnya. Kemudian yang ketiga, ada penilaian diagnostik. Penilaian diagnostik adalah penilaian yang bertujuan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan siswa serta faktor-faktor penyebabnya. Kemudian yang keempat, ada penilaian selektif. Penilaian selektif ini adalah penilaian yang dilaksanakan dalam rangka menyeleksi atau menyaring, memilih siswa untuk mewakili sekolah dalam lomba-lomba tertentu, termasuk jenis penilaian selektif. Dan yang kelima ada penilaian penempatan. Penilaian penempatan adalah penilaian yang ditunjukkan untuk mengetahui keterampilan prasyarat yang diperlukan bagi suatu program belajar dan penguasaan belajar seperti yang diprogramkan sebelum memulai kegiatan belajar untuk program itu. Selanjutnya ada sistem penilaian, yaitu evaluasi acuan kriteria atau kriterion
referenced evaluation. Nah, pengukuran keberhasilan belajar didasarkan atas penafsiran tingkah laku atau performance yang didasarkan atas kriteria atau standar khusus. Artinya, derajat penguasaan yang ada didasarkan pada tingkat tertentu yang harus dicapai. Kemudian yang kedua, ada evaluasi acuan norma atau dalam bahasa Inggrisnya disebut norm referenced evaluation. Nah, pengukuran ini mendudukan individu pada kelompoknya, membandingkan penguasaan individu terhadap rata-rata penguasaan kelompok. Kemudian yang selanjutnya ada prinsip penilaian. Di sini prinsip penilaian ada 4. Yang pertama, proses penilaian harus merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses pembelajaran, bukan bagian terpisah dari proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, penilaian harus mencerminkan masalah dunia nyata, bukan dunia sekolah. Yang ketiga, penilaian harus menggunakan berbagai ukuran, metode, dan kriteria yang sesuai dengan karakteristik dan esensi pengalaman belajar. Dan yang keempat, penilaian harus bersifat holistik yang mencangkup semua aspek dari tujuan pembelajaran seperti kognitif, afektif, dan sensori motorik. Selanjutnya yaitu prosedur penilaian. Prosedur penilaian ini yang pertama yaitu prosedur yang tidak membedakan dengan jelas adanya 2 fase, yaitu fase pengukur dan penilaian. Prosedur ini mengandung lebih banyak kelemahan daripada kebaikan. Selanjutnya, prosedur yang telah memisahkan fase pengukur dan fase penilaian dengan berbagai variasi, mulai dari relatif, sederhana, sampai dengan yang lebih rumit. Yang pertama adalah prosedur penilaian dengan membuat peringkat skor-skor dalam bentuk tabel-tabel distribusi. Kemudian, prosedur penilaian dengan menggunakan persentase. Banyak digunakan karena dianggap lebih sederhana dan praktis. Kemudian, prosedur yang menggunakan teknik statistik yang lebih kompleks, itu yang dinamakan prosedur perstandardisasian dan penormalisasian, yaitu penyimpangan rata-rata yang dihitung dari nilai titik tengah kelompok yang disebut mean atau rata-rata hitung. Kemudian pertanyaan terakhir yaitu yang keempat, tentang objek penilaian pendidikan. Nah, objek penilaian pendidikan adalah semua komponen pendidikan seperti peserta didik, kurikulum atau program, sarana, prasarana, media, dan alat pendidikan, proses pendidikan, lingkungan belajar, proses dan hasil belajar, serta dampak pendidikan dalam penilaian dan evaluasi, progres dan hasil belajar. Yang dijadikan objek adalah peserta yang membelajarkan. Nah, adapun tujuan dan sasaran objek penilaian pendidikan, yaitu yang pertama, untuk memperoleh dasar bagi pertimbangan pada akhir suatu periode kerja. Yang kedua, untuk menjamin cara bekerja yang efektif dan efisien. Yang ketiga, untuk memperoleh fakta-fakta tentang kesukaran-kesukaran dan untuk menghindarkan situasi-situasi yang dapat merusak. Kemudian yang keempat atau yang terakhir, yaitu untuk memajukan kesanggupan para guru dan orang tua murid dalam mengembangkan organisasi sekolah. Baik, mungkin itu jawaban yang bisa saya berikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.